Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday. Hukum Faraday ini adalah lanjutan dari sel elektrolisis. Nah, hukum Faraday ini berbicara tentang perhitungan yang melibatkan dalam proses elektrolisis. Langsung saja. Hukum Faraday 1. Nah, hukum Faraday 1 ini menyatakan bahwa zat yang terjadi atau melalui selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang melalui sel elektrolisis. Artinya, semakin besar muatan listriknya, maka zat yang dihasilkan atau yang dilarutkan itu juga akan semakin besar. 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Kalau kita ubah menjadi kolom, itu sama dengan 96.500 kolom. Itu setara dengan 1 Faraday. Jika muatan listrik sebesar Q dihasilkan atau dibutuhkan dalam satu redox, maka jumlah mol yang terlibat dalam reaksi tersebut dapat dihitung dengan rumus mol E sama dengan muatan dibagi dengan Faraday. Atau muatannya dibagi dengan 96.500. Ini untuk mencari mol elektron. Nah, di dalam hukum Faraday ini perhitungannya bergantung pada mol elektronnya. Semakin besar mol elektronnya, maka juga akan semakin besar pula hasil yang dihasilkan. Kemudian untuk mencari nilai muatan atau Q itu dapat digunakan dengan rumus I dikalikan T, di mana I adalah arus listrik satuannya ampere dan T itu adalah waktu dengan satuan sekon. Ini rumusnya, Q sama dengan I kali T. Artinya apa? Semakin besar arus yang digunakan dan semakin lama waktu yang digunakan, maka muatannya juga akan semakin besar. Semakin besar muatannya, maka semakin besar juga hasilnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk menghasilkan zat yang lebih banyak, maka kita bisa menggunakan waktu yang lama atau arus listrik yang. Nah, dari dua rumus tadi jika digabungkan, maka rumusnya adalah mol elektron sama dengan I kali T per 96.500. Yang artinya adalah I ya, ini. Kita jabarkan jadi ini. Di sini sudah tuliskan bahwa semakin besar mol E-nya, maka massa yang dihasilkan juga akan semakin besar. Untuk menghitung massanya, maka kita menggunakan rumus yang baru, yaitu G itu adalah dari massa yang dihasilkan adalah mol elektron ini atau dikalikan dengan AR unsur per perubahan bilangan oksidasinya. Nah, I ini adalah arus listrik satuannya ampere, T itu adalah waktu satuannya detik. Nanti kita pelajari di soal. Contoh soal. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode PT dilakukan listrik selama 2 ampere dan waktu 965 detik. Jika RCU 63,5, berapakah massa tembaga yang dihasilkan? Berapa miligram? Nah, sekarang kita uraikan dulu senyawanya. CuSO4 kalau diuraikan menjadi Cu2 plus dan SO4 2 minus. Ditanyakan massa. Rumusnya adalah I kali T per 96.500 dikali ME atau AR per PBO-nya. I-nya sudah ada yaitu 2 ampere. T-nya juga sudah ada 965 detik. Dibagi 96.500. Nah, sekarang AR-nya adalah 63,5. Taruh di sini. PBO-nya itu adalah muatan dari ion tembaganya. Di sini ada muatan banyak 2 plus. Maka PBO-nya kita gunakan muatannya itu, yaitu 2. Kita masukkan dalam rumus, kita hitung, dihasilkan 0,635 gram. Tapi karena soalnya ingin satunya miligram, maka kita ubah menjadi miligram juga. Hasilnya sekian. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung, kuncinya adalah di sini. Persamaan reaksinya. Karena nanti juga untuk mencari PBO-nya dari muatan ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.